kenapa sih Pak? Kenapa harus desa cantik? Kenapa harus desa yang dibina di sini? Itu objeknya semua desa, tapi setelah pendatang selalu tidak ada jejaknya. Kita tidak bisa. Harapannya nanti desa itu sudah punya web. Data statistik itu bukan punyanya BPS. Data statistik itu milik semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Sigmotalk, podcast bersama Pojok Statistik Universitas Islam Kadiri. Dengan aku Septi, agen Pojok Statistik. Nah, pembahasan kita kali ini adalah mengenai desa cantik. Buat kalian yang penasaran apa sih itu desa cantik? Kita akan membahasnya bersama narasumber kita kali ini yang sangat-sangat luar biasa dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri dengan Bapak Agus Kunarto SE. Halo Bapak, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Siti. Alhamdulillah. Boleh disapa Pak, teman-teman online Sigmotalk kali ini? Halo teman-teman Sigma Online. Lagi. Nah, ngomong-ngomong mengenai desa cantik nih Pak. Apa sih Pak sebenarnya, boleh dijelaskan desa cantik itu apa? Baik Mbak Siti, terima kasih atas waktu yang diberikan. Desa Cantik, artinya kan program pembinaan Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik. Ini merupakan program percepatan atau quick win dari BPS pusat ya. Jadi nanti untuk optimalisasi dan standarisasi pembinaan statistik sektoral oleh BPS yang berfokus ke desa. Yang mana program Desa Cantik ini merupakan salah satu bagian dari SDI atau Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia itu mencakup pembinaan pembinaan kelembagaan seperti di dinas instansi, terus kedua pembinaan di perguruan tinggi akademisi seperti di Uniska ini, termasuk yang di dalamnya ada POTIK, itu masuk SDI. Terus ketiga, pembinaan sektoral di desa yang kita namakan program Desa Cantik. Nah, pembinaan Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik. Ini regulasinya juga sudah jelas, itu diatur dalam UU nomor 16 tahun 97 tentang statistik, di mana BPS sebagai leading sektor pembina data statistik. Terus kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, di mana BPS sebagai pembina data statistik sektoral. Kemudian diperkuat juga dengan Permenpan RB nomor 25 tahun 2020 yang mana itu merupakan roadmap reformasi birokrasi tahun 2020 sampai tahun 2025 yang mana BPS mengimplementasikannya menjadi quick win-nya itu tadi program Desa Cantik ini. Kemudian juga ada UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di mana kebutuhan data dan informasi dari desa itu yang melatar belakangi diadakannya program Desa Cantik itu. Itu Mbak. Itu Mbak Septi. Sangat jelas ya Pak, peraturannya berasal dari undang-undang langsung ya. Nah, kenapa sih Pak, kenapa harus desa cantik? Kenapa harus desa yang dibina di sini? Oh iya, kenapa kok harus desa? Karena selama ini Mbak, pemerintah, terutama Presiden Jokowi, dulu kan punya nawacita ya. Yang salah satunya itu membangun Indonesia mulai dari pinggiran. Nah, salah satunya itu pengennya pemerintahan pusat membangun dari pinggiran merata desa bisa maju dulu. Terus itu juga dibuktikan dengan anggaran dana desa yang semakin tahun semakin meningkat kan. Nah, dengan meningkatnya anggaran tersebut otomatis dari desa kan butuh perencanaan pembangunan yang baik. Nah, dengan perencanaan yang baik itu diperlukan data statistik. Itu jelas itu. Nah, latar belakang itu, maka BPS ini mengadakan program
pembinaan desa cantik atau desa cinta statistik. Juga dilatar belakangi juga dengan selama ini desa itu hanya sebagai objek pendataan di berbagai kementerian, tapi setelah pendataan itu tidak ada jejaknya. Jadi data yang kemarin sudah didata kementerian ini padahal sama tapi tidak bisa dibandingkan gitu. Contohnya itu dari BPS sendiri juga mengadakan pendataan potensi desa, di mana potensi desa itu kan untuk melihat keberadaan desa dan akses juga fasilitas yang dimiliki desa. Kemudian dari Kementerian Desa juga ada pendataan IDM, Indeks Desa Maju. Juga dari Kementerian Sosial juga ada pendataan juga yang namanya DTKS, Data Tingkat Kesejahteraan Sosial itu. Itu objeknya semua desa, tapi setelah pendataan selalu tidak ada jejaknya, kita tidak bisa membandingkan ya Pak ya. Itu berawal dari itu, maka kita wajib hukumnya karena sudah sebagai amanat undang-undang, jadi aparat BPS itu wajib hukumnya untuk mengadakan pembinaan, terutama pembinaan di tingkat desa. Itu Mbak Septi. Jadi pembangunannya dimulai dari desa karena nawacita dari pemerintahan Bapak Jokowi ini ya. Apa sih Pak yang dibina di dalam desa cantik ini Pak? Baik Mbak Septi, yang dibina dalam program desa cantik ini, pertama itu adalah prinsip satu data Indonesia. Terus yang kedua, bagaimana cara pengumpulan data yang baik. Kemudian yang ketiga itu, setelah pengumpulan data itu, bagaimana nanti cara mengolah data dan membuat analisis sederhana dulu, itu di desa. Setelah itu, yang keempat, bagaimana nanti desa bisa memanfaatkan data yang telah dikumpulkan, terus diolah, itu tadi Mbak. Terus yang kelima, nanti desa mempunyai manajemen tata kelola data itu yang baik. Salah satunya harus desa nanti mempunyai web desa, yang mana web desa itu berisi nanti data-data penting atau strategis yang ada di desa. Sehingga nanti siapa saja yang memanfaatkan tinggal buka webnya itu. Harapannya seperti itu. Jadi diajarkan mulai dari pengumpulan data, pengolahan hingga pemanfaatan datanya ya Pak ya. Betul Mbak nanti. Nah program sebagus ini pasti punya tujuan kan Pak ya pastinya. Apa sih Pak tujuan dari Desa Cantik ini? Desa Cantik ini secara umum tujuannya itu pertama itu untuk meningkatkan literasi atau pemahaman, kesadaran aparatur desa, juga masyarakat desa dengan data statistik. Itu pertama. Kemudian nanti pemanfaatan data di desa itu bagaimana, terus nanti manajemen pengelolaan data, itu tujuannya nanti desa. Itu secara umum Mbak. Kalau secara khusus itu nantinya desa, aparat desa juga masyarakat desa itu diharapkan meningkat literasinya berkaitan dengan data statistik. Karena apa? Data statistik itu bukan punyanya BPS. Data statistik itu milik semua orang. Jadi kalau di kita itu data statistik itu belum menjadi kebutuhan ya. Kecuali kalau di negara maju Mbak. Kalau di negara maju statistik itu kebutuhan semua, mau usaha, mau apa itu pasti lihatnya data statistik. Itu harapannya seperti itu Mbak. Karena di masyarakat kita itu statistik itu masih sesuatu yang awam. Bukan masih awam ya. Betul. Bukan kebutuhan gitu ya Pak ya. Maka dari itu tugas kita dalam membina dari tingkat desa itu supaya literasinya itu meningkat atau pemahaman tentang statistik dan manfaat dari data statistik itu meningkat itu Mbak. Nah, manfaatnya selain itu apa aja Pak? Selain dari meningkatkan literasi? Sangat banyak sekali Mbak. Nanti kalau desa itu sudah mampu, kan nanti di desa itu dibentuk ada satu agen desa dan
operator desa cantik, agen Oh, desa iya. cantik dan operator desa, Desa cantik, cantik. yang bertugas khusus untuk mengelola data yang dihasilkan di desa itu. Kalau nanti yang web dari desa itu sudah terisi data-data yang berkualitas, tentu sangat bermanfaat. Desa misalkan mau interversi program, mau membuat skala prioritas mana ya yang desa yang saya bangun, otomatis lebih mudah karena datanya sudah tersedia Di web. dan bagus Iya. karena hasil pendataannya desa sendiri dengan sistem statistik yang diajarkan oleh BPS, otomatis standar sistem statistik nasional Oh, itu. iya. Ya, betul. Pak, harapannya Desa Cantik untuk masa yang akan datang ini apa, Pak? Pasti punya harapan. Ya pasti Mbak. Harapannya itu untuk jangka pendek ini yang dalam waktu dekat ini harapannya program Desa Cantik ini tentu dapat apa ya? Meningkatkan literasi, kecintaan juga data statistik Iya. yang nantinya juga bisa memanfaatkan data-data yang berkualitas tersebut untuk kemajuan desa itu sendiri dalam waktu dekat ini. Terus yang jangka menengah harapannya nanti desa itu sudah punya web desa yang mana webnya itu sudah dapat diakses oleh semua orang dan memudahkan misalkan dari perguruan tinggi, akademisi ya, itu mau penelitian tinggal buka webnya desa, jadi bisa memanfaatkan desa itu, data-data yang ada di desa, di webnya desa dengan mudah. Terus jangka panjangnya desa bisa mengelola data atau memanajemen data dengan baik sehingga bisa dilihat data itu dari tahun ke tahun perkembangannya, pembangunan atau seperti itu. Nanti sangat bermanfaat sekali pokoknya program Desa Cantik ini. Sangat-sangat program yang sangat luar biasa ya, Pak ya. Betul. Desa Cantik ini. Dari Bapak sendiri nih, apakah punya closing statement untuk Desa Cantik ini untuk BPS? Harapannya jadi untuk program ini tidak semudah membalik telapak tangan ya. Tentu kami berharap dukungan dari semua pihak, terutama dari pemerintahan daerah, Ya. terus dari Universitas Islam Kediri ini nantinya juga ikut menjadi agen pembina statistik kalau bisa. Itu harapan saya seperti itu nantinya, Mbak. Terus yakinlah bahwa data itu sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa, Mbak. Ya. Data statistik itu. Sebelum kita akhiri nih, mungkin ada closing statement dari Bapak Agus sendiri mungkin? Baik, Mbak. Data statistik berkualitas untuk desa sejahtera. Nah, jadi itu tadi teman-teman penjelasan mengenai Desa Cantik. Dan terima kasih untuk Bapak Agus atas wawasannya yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan Amin, selanjutnya amin, ya amin, Bapak ya. amin. Amin. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu kunjungi pojok statistik yang ada di lantai 3 Ruang Baca Universitas Islam Kediri. Pojok statistik, tempat asik belajar statistik.